Bab 21, Mimpi Buruk Ge Wenhui. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pada saat ini, Ge Wenhui seperti membekukan terong, menundukkan kepalanya, tidak berani melihat teman-teman sekelasnya, dan mengikuti Su Guodong ke tengah taman bermain. Semua orang di kelas 12 takut dengan ketegasan Lin Baochang tadi, dan dia tidak berani berbicara, karena takut jika dia sendiri menyinggung instruktur Lin ini, 40 push-up akan dilakukan kali ini, jadi itu akan mati. Ruangan itu sangat sunyi. Lin Baochang melirik kembali ke kerumunan dan menoleh ke Zhang Yu lagi, dan berkata, "Zhang Yu, 5 menit lagi, kami akan mengatur pembubaran staf. Apakah Anda tahu di mana kafetaria? Kenali instrukturnya, lewati saja asrama perwira dan berjalan langsung ke gedung itu." Zhang Yu masih takut dengan keanehan Lin Baochang, dan menambahkan, "Sebelum berlatih, saya telah membaca peta tempat latihan. Itu juga bisa ditemukan." Lin Baochang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tidak melanjutkan mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Orang-orang di kelas 12 tidak menghela napas lega sampai Lin Baochang pergi. Anda seharusnya takut pada mereka beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, mereka adalah siswa biasa. Bagaimana mereka bisa mengalami ini? Namun, bintang jahat itu telah pergi jauh, dan tidak ada lagi tekanan seperti itu, dan saat ini di antrean kelas 12, ada banyak pembicaraan. Takutlah sayang, instruktur Lin terlalu galak. Tidak, untungnya dia tidak melihatku. Jika aku melihatku, aku akan pingsan di tempat. Hei, kamu dengarkan instruktur di kelas 7, sepertinya dia memanggilnya kapten. Kamu dapat melihat bahwa dia masih seorang perwira. Kamu pikir, itu bukan pejabat, di mana pejabat yang begitu agung. Aku tidak akan menjadi tentara di masa depan. Itu terlalu menakutkan. Mengenai lengan dan betisku yang kecil, aku tidak bisa membiarkan siapapun makan di ketentaraan. Hahaha, bersamaan dengan tawa, kerumunan menyebar dan berjalan menuju kafetaria berpasangan. Di samping Zhang Yu, beberapa orang berkumpul saat ini dan berbicara dengannya. "Hei, aku bilang Zhang Yu, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan sangat baik, sangat hebat." Zhang Zijun duduk di kursi depan Zhang Yu. "Apa yang bagus? Aku baru saja berlatih banyak sekarang. Sebenarnya, seperti semua orang, aku baru belajar bergerak hari ini." Zhang Yu berkata, "Tidak bisa." Lu Zikuan di meja yang sama berkata dengan curiga, "Jika aku mengatakan kamu pasti lahir di keluarga militer, kamu akan berada di jalur yang benar saat kamu lahir." "Benar, benar-benar tidak. Aku belum pernah bertemu ayahku sejak aku berusia 10 tahun. Bagaimana mungkin aku lahir di keluarga militer? Aku bahkan tidak tahu apa pekerjaannya," kata Zhang Yu. Ketika Lu Zikuan mendengar kata-kata Zhang Yu, dia mengubah wajahnya dan berkata, "Maaf, Zhang Yu. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Cepat atau lambat semua orang akan tahu. Tidak perlu minta maaf." Wajah Zhang Yu acuh tak acuh. "Ini, si gendut Wu Jie tiba-tiba menyela, lagi pula. Zhang Yu adalah pemimpin regu kita, mari kita hentikan Zhang Yu Chang tua." Zhang Yu berteriak pendek. "Panggil Zhang pemimpin regu. Kau tidak tahu. Tidak bagus." Lu Zikuan tiba-tiba menyela, "Pemimpin Zhang. Nama yang rusak, terlalu klise. Setelah pelatihan militer, apakah itu disebut Ge Wenhui, pemimpin Ge? Itu canggung, masih disebut bos, formal, serius dan baik. Kau bilang, bagaimana dengan saran ini?" Kentut, si gendut Wu Jie segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal, itu masih pemimpin kelas Zhang. Menyebut bos selera sosialnya terlalu berat. Kita, semua adalah siswa yang baik. Tidak dapat menumbuhkan suasana sosial. Ayolah, kebanyakan dari mereka adalah gelar tradisional. Tidak perlu online dan online. Bos itu baik, Lu Zikuan berkata. "Dasar kentut, kalau bisa, kamu bisa minta pendapat semua orang untuk melihat apakah nama resminya bagus atau sungai dan danaunya punya cita rasa yang kuat," kata Wu Jie. "Tanya saja," kata Lu Zikuan. "Kemana perginya semua orang? Bagaimana dengan para wanita cantik di kelas kita? Tidak ada yang menghilang." Wu Jie melihat sekeliling dan mendapati bahwa kebanyakan orang sudah pergi kecuali beberapa anak laki-laki di sekitar. "Kalian berdua saja pelit sekali. Kelihatannya seperti tikus berbulu. Bagaimana bisa kalian memelihara wanita cantik?
Mereka semua sudah habis. Zhang Zijun berkata dalam hati. Zhang Yu melihat sekeliling. Tidak banyak orang, dan kelas-kelas lain mulai bubar. Semua orang bubar dan makan. Ayo pergi juga, aku khawatir tidak ada tempat untuk pergi larut malam. Begitu si gendut Wu Jie mendengar tentang makan, matanya berbinar dan dia berkata, makan. Kalau begitu cepatlah, aku akan mati kelaparan, sekarang aku terkurung di punggung dan punggungku. Beberapa orang mengikuti Zhang Yu dan berjalan ke kantin pangkalan pelatihan. Di taman bermain di area A, hanya Ge Wenhui, yang sedang melakukan push-up, dan Su Guodong, yang mengawasinya, yang tersisa. Pada saat ini, Ge Wenhui hampir menangis, karena instruktur yang berdiri di sebelahnya terlalu ketat. Standar push-up hampir mustahil, dan sekarang dia lelah dan muntah darah. Jika ini adalah hari pertama pelatihan militer, itu akan seperti mimpi buruk bagi diriku sendiri. Jika ini adalah mimpi buruk, maka biarkan dirimu bangun. Jika kamu tidak bangun, kamu akan muntah darah dan mati. Kantin di tempat pelatihan memiliki banyak ruang dan dapat menampung ratusan orang. Bahkan jika semua siswa di tahun pertama sekolah menengah pertama datang untuk makan, tempat duduknya sudah cukup. Tentu saja, situasi saat ini adalah pelatihan bersama dari 3 sekolah. Jika kaki dan kakinya lambat, Anda hanya bisa menunggu di belakang. Orang di depan harus selesai makan sebelum Anda dapat berbalik ke diri Anda sendiri. Tentu saja, jika Anda tidak ingin menunggu, Anda juga dapat mengambil kotak makan siang untuk memperebutkan makan siang. Tidak ada batasan untuk ini. Hidangan di kafetaria siang hari adalah kentang rebus kacang merah, mie goreng, kedelai goreng, telur orak-arik dengan tomat, dan sup, yang semuanya adalah panci besar berisi nasi. Hidangan semacam ini biasanya tidak terlihat oleh beberapa siswa yang pemilih. Namun, hari ini tidak seperti biasanya, apakah Anda pemilih makanan atau tidak, baik laki-laki atau perempuan, tampaknya mereka seperti tersentak dan menarik mulut mereka. Ekspresi memuaskan satu demi satu, seolah-olah Anda sedang makan sesuatu yang lezat. Hidangan biasa yang seharusnya busuk di jalan tidak lagi biasa. Setelah makan siang, semua siswa kembali ke asrama untuk istirahat makan siang. Setelah kembali ke asrama, orang-orang di rumah Zhang Yu, berbaring berjajar di tempat tidur mereka sendiri, memulai mode tidur. Si gendut Jie Wu Jie bahkan mendengkur begitu dia menyentuh bantal dan memenangkan tempat pertama. Zhang Yu melihat data sistem. Nama, Zhang Yu. Total pengikut, 215. Reputasi, 166 poin mol pertukaran, 100/1. Judul, pendatang baru. Atribut. Ruang penyimpanan 2x2. Keterampilan fisik. 1. Tidak pernah lupa, dewa, penuh. 2. Kuat seperti gunung, junior, peningkatan 100 poin. 3. Teratai ludah pemula, peningkatan 20 poin. 4. Pengambilan memori utama, waktu pendinginan, 26 hari, peningkatan 100 poin. 5. Ringan seperti burung, junior, peningkatan 100 poin. Keterampilan profesional. 1. Keterampilan bercerita, dasar, peningkatan 3 poin. 2. Memasak rumahan, pemula, peningkatan jam 5. Poin mal, 10 poin. Lotre sistem, 0 kali. Zhang Yu menemukan bahwa dari kemarin hingga hari ini, ia telah menambahkan lebih dari 100 penggemar. Dapat dilihat bahwa dengan bertambahnya jumlah episode Swordsman, tingkat pertumbuhan penggemarnya juga meningkat pesat. Kurang dari pukul 1 siang, bel bangun berbunyi di gedung asrama. Semua orang di atas dan bawah gedung, apakah Anda mengantuk atau menguap, cukup tidur, atau belum cukup tidur, harus bangun dan berkumpul di taman bermain lagi. Meskipun kebanyakan orang masih belum merasa cukup istirahat saat ini, setelah sedikit siang, mereka akhirnya mendapatkan sedikit strip darah dan mendapatkan sedikit semangat. Tentu saja, tidak semua orang pulih, kecuali satu orang. Ge Wenhui, pada siang hari, dia tidak tidur sama sekali, karena kedua lengannya sangat sakit dan dia tidak bisa tidur sama sekali. 40 push-up itu dianggap sebagai kehidupan lamanya. Hampir semuanya tidak dapat dilakukan. Instruktur di sebelahnya segera memintanya untuk melakukannya lagi. Tidak peduli berapa lama dia beristirahat di tanah, tetapi setiap push-up harus menjadi standar, dan itu tidak cukup untuk menipu satu orang. Ge Wenhui hampir melakukannya kemudian, dan dia harus berbaring lama sebelum dia bisa melakukan yang berikutnya. Setelah lama disiksa, Ge Wenhui akhirnya merasa lengannya akan patah,
jadi dia berhasil melakukan 40 push-up. Hampir segera setelah ia menyelesaikannya, instruktur itu berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian di taman bermain, tergeletak di taman bermain sambil bernapas seperti sapi yang sekarat, dan berjemur di bawah terik matahari. Ge Wenhui berbaring telentang di tengah taman bermain untuk waktu yang lama, lalu melepaskan kekuatannya. Dia berusaha keras untuk menopang tubuhnya, berjalan menuju kafetaria dengan lengan yang sakit atau bahkan mati rasa. Ketika Ge Wenhui datang ke kafetaria, dia mendapati bahwa semua orang telah selesai makan, dan dia adalah yang terakhir. Di kafetaria, hanya ada beberapa benih sayuran dan sup sayuran. Ge Wenhui, yang belum pernah makan hal semacam ini, menjejali dirinya dengan air mata untuk waktu yang lama, dan itu dicampur dengan sup dan nasi. Ketika dia beristirahat di siang hari, lengan Ge Wenhui begitu panas sehingga dia tidak bisa tidur di siang hari, dan dia sangat sedih. Semuanya salah bajingan itu. Ge Wenhui berpikir dengan gigi terkatup, dan pada saat yang sama melirik Zhang Yu yang mengarahkan semua orang dalam antrean. Zhang Yu yang sensitif merasa bahwa seseorang sedang melihat dirinya sendiri, dan dia segera melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Ge Wenhui. Zhang Yu bukanlah orang bodoh, tentu saja melihat kebencian di mata Ge Wenhui. Namun, dia sama sekali tidak peduli, dan berkata, "Ge Wenhui, apa yang dilakukan Alu itu di sana? Kelihatannya seperti tiang telepon, cepatlah kembali ke tempatmu dan berdiri." Ketika Ge Wenhui melihat Zhang Yu benar-benar berani memerintah dirinya sendiri, dia langsung marah dan berkata, "Zhang Yu, kamu masih terlalu muda untuk menjadi anak kecil. Katakan saja kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Aku adalah pemimpin regu." Semua orang di kelas 12 melihat bahwa monitor lama dan baru benar-benar mulai menyentuh Mars dan menyentuh bumi lagi, jadi mereka tidak berbicara. Kamu harus tahu bahwa yang satu adalah pejabat daerah dan yang lainnya adalah pejabat saat ini. Meskipun pejabat daerah itu tidak sebaik yang sekarang, dia harus berbicara terlalu banyak. Sebelum situasinya jelas, masuklah ke desa dengan tenang dan jangan tembak. Oh, Zhang Yu mendengar ini dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan melihat ke atas dan ke bawah Ge Wenhui, dan berkata, "Sepertinya anakmu. Ingat untuk makan atau tidak makan. Pelajaran di siang hari sepertinya tidak cukup untukmu. Sekarang aku memerintahkanmu atas nama pemimpin regu untuk melakukan 10 push-up sekarang juga, sekarang juga." Apa? Ge Wenhui terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Orang ini juga berencana untuk melakukan 10 push-up lagi. Ini bukan untuk membuatku melakukan push-up, ini untuk bunuh diri. Pada saat ini dia marah dan geram. "Zhang Yu, katakan padamu, bocah, jangan pegang anak panah bulu. Ingin aku melakukan push-up? Kamu bermimpi." Zhang Yu tersenyum dingin, dan berkata, "Kamu tidak berencana untuk melakukannya. Tidak masalah. Tapi apakah kamu melihatnya?" Zhang Yu memberi isyarat arah sebelum berbicara, dan melanjutkan, "Instruktur Lin, mereka sudah datang sekarang. Jangan lakukan sekarang, setelah beberapa saat, itu tidak akan menjadi 10. Kata-kata Zhang Yu hampir tidak terasa di telinga orang lain, tetapi di telinga Ge Wenhui itu seperti menggelegar. Apa? Instruktur iblis benar-benar datang. Ge Wenhui menatap asrama instruktur dengan kondisional. "Saya melihat sekelompok orang di kejauhan, sudah berjalan menuju taman bermain." Instruktur Lin tinggi dan besar, dan sangat jelas untuk berjalan di tengah kerumunan. Pada saat ini, Ge Wenhui merasa seperti dia sedang duduk sedikit lilin. "Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sangat pintar. Mengapa Anda tidak tahu bahwa ketika seseorang berada di bawah atap, mereka harus menundukkan kepala?" Jika masalah ini terus berlanjut, ketika instruktur Lin tiba sebentar, dia berpikir dengan tumitnya, dan dia tahu siapa yang akan dihadapi hutan iblis. Dia pasti tidak beruntung. Jangan katakan 10 saat itu, mungkin Anda harus melakukan 40 push-up lagi. Ge Wenhui berpikir bahwa dia mungkin harus melakukan 40 push-up lagi, dan sekarang dia sedikit gemetar, ragu-ragu, tetapi jika dia memberikan Zhang Yu kepalanya untuk mengenali beruang itu, dia tidak akan berdamai. "Apa yang bisa saya lakukan?" Ge Wenhui, yang tidak punya pilihan selain pergi ke dokter ketika dia sakit, harus melihat teman-teman sekelasnya yang malang. Kekuatan masa itu hebat, masa. Tolong, Su Qianqian melihat wajah Ge Wenhui yang menyedihkan, dan dia tidak tahan. Meskipun dia tidak menyukai Ge Wenhui, tidak peduli bagaimana, dia dan dia adalah teman sekelas selama bertahun-tahun. Jika dia tidak melihat wajah biksu itu,
dia tidak akan berbicara, ini benar-benar buruk. Memikirkan hal ini, Zhang Kou berkata, Zhang Yu, maafkan dia sudah melakukan 40 push-up di siang hari, dan 10 lagi pasti tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana semua orang bisa menjadi teman sekelas, jangan lihat wajah biksu dan lihat wajah Buddha. Oke, ya, Zhang Yu, instruktur Lin akan segera datang, jangan membuat masalah besar, itu tidak baik untuk semua orang. Zhou Ying, teman baik Su Qianqian, secara alami mengikuti percakapan itu. Begitu gadis besar pertama di kelas ini berbicara, mereka segera bergema di kelas, dan semua orang di kelas 12 berbicara dengan tergesa-gesa. Ya, Zhang Yu, beri wakil Suban wajah, lulus dan lulus. Zhang Yu, beri aku wajah. Mengapa semua orang berada di kelas yang sama? Mengambil kedamaian itu berharga. Mengambil kedamaian itu berharga. Kelas 12 mulai memasuki mode persuasi. Saya berharap hal-hal besar akan menjadi kecil dan hal-hal kecil akan menjadi kecil. Pria gemuk Wu Jie tiba-tiba menyeringai, dan tiba-tiba menyela dengan keras, pemimpin Zhang, biarkan aku melihat ini. Bahkan jika aku memberi sedikit wajah pada saudaraku, kamu tidak ingat penjahatnya, biarkan Ge Wenhui mengakui kesalahannya. Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi diam, oke. Wu Jie sudah cukup buruk, dan segalanya tidak mudah dilakukan sekarang. Ketika Ge Wenhui mendengar ini, dia juga melirik Wu Jie. Awalnya, segalanya bergerak ke arah yang baik. Gerakan massa telah mencapai puncaknya. Zhang Yu mengikutinya dan berpikir itu tidak akan berhasil. Si gendut Wu Jie mengacau. Zhang Yu juga mendengar kata-kata Wu Jie, dan hatinya lucu, dan berkata, oke. Karena semua orang berkata begitu. Aku benar-benar orang dewasa yang tidak mengingat penjahat sekalipun. Ge Wenhui, kamu mengakui kesalahan, dan aku akan memaafkanmu. Wajah Ge Wenhui kusut, biarkan aku mengakuinya, tetapi jangan berdamai, dan jangan mengakuinya, itu mungkin mengarah pada hukuman yang lebih besar. Aku tidak tahu apakah itu depan atau belakang. Sementara Ge Wenhui merasa kusut, suara Zhang Yu tiba-tiba terdengar, jika kamu ingin mengenali sesuatu yang salah, cepatlah. Mengingatkanmu, menunggumu untuk mengenali waktu yang salah, tidak banyak waktu. Setelah mendengar ini, Ge Wenhui melirik ke arah gedung asrama instruktur dan mendapati Lin Baochang semakin dekat, dan dia bahkan bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia menggigil dan berbisik, aku salah. Zhang Yu, maafkan aku. Zhang Yuonyan tersenyum tipis, menambahkan nada yang bermakna, berkata, bagaimana kamu bisa memanggil Zhang Yu? Kamu seharusnya menjadi pengawas. Benar, pada saat ini, Wu Jie benar-benar bertatap muka, Shen berkata, ya. Lao Ge, sikapnya tidak baik, dengarkan nasihat orang, makanlah secukupnya, minta maaf dan tunjukkan suasana hati yang baik, tunjukkan rasa hormat, tunjukkan sikap bersikaplah tulus dan hormati pengawasmu. Kamu tahu, kerumunan di sekitar kelas 12 tertawa sebentar, dan mereka tidak tahan lagi. Ini hanya pengganggu. Ge Wenhui gemetar karena marah saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku salah. Pemimpin regu, tolong maafkan aku. Setelah mengatakan ini, gusinya hampir tergigit. Zhang Yuonyan mengangguk puas dan berkata, bagus. Sangat tulus. Aku akan memaafkanmu kali ini. Ingat, kita mungkin tidak akan bertemu lagi lain kali. Kembalilah. Ge Wenhui kembali ke antrean dengan suasana hati yang menghantui. Para siswa di sekitarnya juga merasakan kewibawaan Zhang Yu kali ini. Antrean itu sangat sunyi, dan tidak ada yang berbicara lagi. Lin Baochang dan tim instrukturnya datang ke taman bermain, dan pelatihan sore hari secara resmi dimulai. Pelatihan sore hari dipimpin oleh ketua tim Zhang Yu dan Lin Baochang saling membimbing dari jarak jauh untuk saling melengkapi dan berjalan dengan tertib. Lin Baochang memberi instruksi sambil memberitahu Zhang Yu cara melatih latihan antrean, dengan kata lain, memberitahu dia cara memecahkan masalah. Lin Baochang berkata bahwa dia tidak ingin membiarkan Zhang Yu memimpin tim untuk pelatihan. Namun, selama pelatihan militer, semua metode pelatihan instruktur sama saja. Pada awalnya, mereka dipimpin sendiri, tetapi seiring berjalannya pelatihan, mereka mengarahkan diri mereka sendiri ke beberapa siswa elit yang sangat terlatih. Pada periode selanjutnya, para instruktur tidak berpartisipasi dalam pekerjaan pelatihan khusus, tetapi hanya menyelesaikan pemantauan jarak jauh. Lin Baochang awalnya merencanakan dengan cara yang sama,
tetapi kehadiran orang seperti Zhang Yu hanya memajukan rencana tersebut. Segera Lin Baochang menemukan bahwa dia tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepada Zhang Yu. Dari perspektif pelatihan ke depan, Zhang Yu telah melakukannya dengan baik dan sempurna. Dia dibebaskan dari tugas pelatihan, dan mengajari Zhang Yu tugas memimpin tim. Dia menemukan tempat yang sejuk untuk menonton dari kejauhan dan selesai. Waktu pelatihan di sore hari berlalu dengan cepat. Hampir segera setelah waktunya tiba, Lin Baochang segera mengumumkan akhir pelatihan sore. Kemudian saya membawa semua orang dari kelas 12 ke asrama. Model, ini adalah asrama dengan area kamar yang besar, tetapi tidak ada yang tinggal. Para instruktur inilah yang mengajari siswa cara menumpuk di kelas mereka sendiri. Tentara itu dijahit dan disortir untuk barang-barang pribadi. Di asrama, Lin Baochang pertama-tama memberikan demonstrasi kepada kelas 12 dan kemudian membiarkan Zhang Yu pergi. Zhang Yu mengandalkan keterampilan pandangan yang tak terlupakan dan melukis sendok sesuai dengan labu, dan segera melipat selimut yang kira-kira mirip dengan milik instruktur Lin. Semua orang di kelas 12, melihat Zhang Yu begitu mudah mendapatkan selimut militer, dan yang lainnya juga melenturkan otot mereka satu persatu, semua merasa bahwa karena dia bisa, maka saya bisa. Namun, ada perasaan bahwa pasukan yang tumpang tindih terlihat oleh hal semacam ini, dan itu adalah perasaan lain untuk naik turun. Jika Anda tidak mencobanya, Anda akan terkejut. Setiap orang yang naik hampir bengkok dan dibandingkan dengan tahu Zhang Yudi, yang merupakan perbedaan dunia. Lin Baochang tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihatnya. Untuk mengetahui bahwa 99% siswa tidak menumpuk dengan baik untuk pertama kalinya, dan level Zhang Yu adalah yang pertama kali. Itu sudah langka. Lin Baochang sangat sabar dan menjelaskan secara rinci setiap langkah selimut dan tindakan pencegahan. Setelah menjelaskan lagi, Lin Baochang berulang kali menegaskan bahwa pasukan yang tumpang tindih harus ditanggapi dengan serius, dan setiap detail yang dia katakan harus diingat dengan jelas. Dan mulai besok, semua asrama siswa akan memeriksa barang-barang pribadi mereka di siang hari. Mereka yang gagal lulus pemeriksaan tidak akan diberikan makan malam dan akan didenda selama 2 jam pada waktu yang sama. Setelah berbicara, Lin Baochang juga menolak keluhan dan mengumumkan pembubarannya segera dan pergi makan malam. Jam 6 setelah makan malam, kumpul lagi. Melanjutkan pelatihan, setelah berbicara, dia tidak peduli dengan mata sedih para siswa ini dan bangkit untuk membuka asrama demonstrasi. Begitu Lin Baochang pergi, ruangan itu segera mulai menggoda dan mengeluh. Ah, masih ada di malam hari. Ya, kupikir semuanya sudah berakhir. Ambillah 1 hari, sudah mati, dan kamu tidak akan beristirahat di malam hari. Ini adalah pelatihan militer. Ini pembunuhan. Ya ampun kulitku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan siksaan seperti ini. Ada banyak keluhan antara April dan Senin. Gadis-gadis itu kebanyakan khawatir tentang kulit mereka. Bagaimanapun, matahari sangat panas, dan gadis-gadis itu telah berjemur di kulit yang halus dan daging yang empuk selama sehari, jadi tidak mungkin untuk menantikan malam, tetapi mereka tidak boleh bermalas-malasan. Tentu saja, saya tidak tahan dengan keluhan di hati saya, dan ada banyak diskusi, mengungkapkan ketidakpuasan saya. Oke, jangan malu. Instruktur Lin Lao memasang wajah dan berkata sebanyak yang dia tidak akan berikan padamu sedikit pun wajah. Ayo cepat makan. Akan ada terlalu banyak orang untuk makan sebentar lagi, terlambat keluar dari posisi. Zhang Yu menyela. Semua orang melihat Zhang Yu dan meratap serempak, tetapi tidak terus mengeluh, dan meninggalkan asrama demonstrasi berdua dan bertiga. Makan malam tepat waktu dan tepat waktu. Para siswa yang lapar, seperti semut, berkumpul di kafetaria sejenak, dan mereka melahapnya, seolah-olah terburu-buru. Setelah makan malam, tidak banyak waktu tersisa bagi mereka untuk beristirahat. Anak laki-laki dan perempuan kelas 12 datang ke taman bermain lagi dan menemukan tempat yang sejuk untuk beristirahat sejenak. Pada pukul 6, Zhang Yu memberi perintah. Kelas berkumpul lagi. Lin Baochang juga datang ke tempat latihan tepat waktu dan tepat waktu untuk memulai latihan malam. Latihan malam itu sederhana, berdiri dalam barisan, berdiri dalam posisi militer, duduk dalam posisi sekolah, dan meletakkan bangku plastik kecil di bawah pantat satu orang di kelas 12. Papan pinggang itu lurus dan tanpa ekspresi. Untuk mengatakan bahwa kebanyakan orang penuh dengan emosi mengeluh, tetapi Lin Baochang berdiri di samping, tanpa ekspresi,
dan sepasang mata dingin terus-menerus menyapu antrian. Ini membuat semua orang di kelas 12 berani mengeluh bahkan jika ada keluhan. Tunjukkan itu. Pada malam bulan September, suhu turun drastis, dan angin sepoi-sepoi bertiup melewati taman bermain, yang menghilangkan panas kering hari itu dan membawa sedikit kesejukan. Orang-orang di kelas 12 ini tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, sampai Lin Baochang melihat arlojinya dan berteriak bahwa semua orang berdiri. Setelah semua orang berdiri, dia mengumumkan akhir pelatihan hari itu. Begitu mendengar bahwa pelatihan 1 hari telah berakhir, semua talenta di kelas 12 menghela napas lega-lega. Begitu Lin Baochang pergi, dia masih berada di regu ke-12 dalam barisan yang rapi. Dia langsung duduk terbalik dan berbalik ke belakang. Tidak ada postur militer sama sekali. Pada saat ini, kelas-kelas lain di taman bermain secara bertahap mulai bubar, 12 orang di kelas yang lelah juga berjuang, berdiri, menyelesaikan, dan berjalan menuju asrama mereka. Zhang Yu dan beberapa orang di rumah yang sama kembali ke asrama mereka bersama-sama. Ya Tuhan, sudah terbebas. Si gendut Wu Jie duduk di tempat tidurnya dengan ganas, mengeluarkan suara berderak yang tidak mengenakan. Hei, aku bilang gendut. Tempat tidur ini untuk kita berdua. Jika kamu memecahkan tempat tidur, di mana aku tidur di malam hari? Zhao Zijun dari lantai atas mengeluh. Wajah si gendut Jie Wu Jie acuh tak acuh, berkata, Lao Zhao, kamu punya lebih banyak hal untuk dilakukan dalam sehari. Tempat tidur ini dari besi, oke. Bagaimana aku bisa menganggapnya buruk? Lu Zikuan menyela, orang gendut jangan salahkan Lao Zhao karena khawatir. Hanya karena suara aneh kamu baru saja duduk di tempat tidur, jangan bilang itu besi, aku khawatir itu keras kepala. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan bersenandung, jika aku benar-benar bisa memecahkan tempat tidur baja, tidak apa-apa. Setidaknya aku bisa memecahkan rekor selebriti dunia atau semacamnya. Pada saat itu dalam sejarah, tinggalkan aku kalimat ini adalah pria gendut yang bisa duduk di tempat tidur baja yang buruk, sebuah karya yang luar biasa dalam sejarah obesitas manusia. Hei, jangan bilang begitu, aku tidak akan gendut untuk kehidupan selanjutnya. Petik 2. Orang lain di ruangan itu tertawa dan mendengar, hehehehe, mereka semua tidak berdaya. Dengan mentalitas orang ini, mereka benar-benar menjawab pepatah lama, mereka yang berhati lapang dan gemuk. Lu Zikuan teringat sesuatu saat ini, mengeluarkan baskom dari tempat tidur, dan berkata, saya telah berlatih selama sehari-hari ini, saya merasa tidak nyaman. Saya berencana untuk pergi ke ruang air untuk mencucinya. Siapa kamu? Wu Jie berkata dengan lemah di tempat tidur, saya akan pergi lagi nanti. Anda baru saja melewati rumah air dan Anda tidak melihatnya. Orang-orang seperti tentara, rumah kecil yang begitu besar, begitu banyak orang, sulit untuk berbalik, pikirkan saya, berkeringat. Kerumunan orang berdesakan, matikan lampu dan lilin pada pukul 8:30. Anda tidak akan bisa pergi saat itu. Setelah selesai berbicara dengan salah satu orang, dia mengambil barang-barangnya sendiri dan pergi keluar bersama beberapa orang lainnya. Ruangan itu sunyi untuk sementara waktu. Lu Zikuan sedikit bersemangat dan berkata, Bos, ayo pergi. Ayo kita berdesakan juga. Zhang Yu berkata, pria gemuk itu benar, kita tidak akan ke sana, panas sekali. Aku tahu tempatnya, ada, wastafel umum, tidak jauh dari kita. Ayo pergi, bawa perlengkapan mandimu sendiri. Dengan beberapa orang yang tersisa yang telah memutuskan, Wu Jie, yang tidak ingin bergerak, berhenti dan mengikuti Zhang Yu bersama-sama. Zhang Yu membawa beberapa orang, meninggalkan gedung asrama, dan berjalan di jalan kecil di sekitar, dan tiba di gudang semi terbuka yang penuh dengan kolam panjang. Tidak banyak orang yang mencuci barang di kolam, tetapi mereka semua adalah gadis-gadis, karena lokasi ini relatif dekat dengan asrama putri. Jadi para gadis tidak berencana untuk memadati kamar mandi di gedung itu, dan mereka juga datang ke sini. Pada saat ini, Zhao Zijun melihat sekeliling dengan mata cerah dan berkata dengan gembira, Bos, bagaimana Anda tahu jika ada tempat yang bagus di sini? Ya, Bos, ini adalah posisi yang bagus. Si gemuk Jie Wu Jie tampak bersemangat, ini adalah rekonsiliasi Yin Yang, lebih keren dari kita. Ya Bos, kamu bisa menemukan dewa seperti ini. Kamu sudah tua. Lu Zikuan juga mengagumi dengan ekspresi di wajahnya. Zhang Yu mendengar senyum, hei, dan berkata, orang tua apa? Ketika kita baru saja turun di pangkalan pelatihan,
ada skema pangkalan pelatihan yang begitu besar di sebelahnya. Bukankah itu ada di sana? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak melihatnya? Apakah ada gambar? Zhao Zijun tampak bingung dan melihat beberapa yang lain. Aku tidak melihatnya. Lu Zikuan menggelengkan kepalanya, dia sama sekali tidak mengingatnya. Wu Jie juga mengerutkan kening dan berpikir, berkata, sepertinya ada merek besar barang-barang yang dicat berantakan. Tapi setelah keluar dari mobil, kami berjalan ke sana. Tidak, bos, saat itu, kamu ingat. Aku sudah melihatnya beberapa saat. Kamu tidak menyadarinya. Zhang Yu membuat omong kosong. Yah, bukankah ini pemimpin kelas kita? Sebuah suara yang bagus terdengar. Ketika saya mendengar seseorang berbicara, saya membuat beberapa orang mendongak secara alami. Saya melihat beberapa gadis datang membawa pot. Para pemimpinnya adalah teman sekelas yang sama di kelas mereka, si cantik nomor 2 di kelas, anggota sastra dan seni, Tan Xiaonan. Pada saat ini, pria gemuk Wu Jie memiliki mata lurus, dan si hippie tersenyum bersama, bukankah ini anggota Tan? Sungguh kebetulan, Tan Xiaonan melihat ke atas dan ke bawah Wu Jie, dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Aku tidak berbicara denganmu lagi. Untuk mengatakan bahwa ketebalan kulit Wu Jie benar-benar tidak biasa, dan senyum acuh tak acuhnya tetap ada, berkata, Komisaris Tan tidak mengenalku. Itu normal, izinkan saya memperkenalkan diri. Pai, hanya 4 tempat dari Komisaris Tan, jadi saya bisa melihat Anda tidak dapat melihat saya. Petik 2. Tan Xiaonan mengalihkan pandangannya dari wajah Wu Jie yang tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wajah Zhang Yu, sambil berkata, saya selalu tidak memperhatikan beberapa orang kecil. Anda benar, Guru. Zhang Yu melihat Tan Xiaonan menatap dirinya sendiri, tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, baris terakhir semuanya orang kecil. Tentu saja, termasuk saya. Wajah Tan Xiaonan selalu tersenyum, sebelumnya. Saya pikir Anda juga orang kecil. Tapi sekarang, orang kecil itu telah melakukan banyak hal besar, dan sepertinya saya mengabaikannya. Zhang Yu tertawa, mata besar. Saya pribadi menyarankan Anda untuk menggambar lebih sedikit eyeliner untuk membuat mata Anda terlihat lebih kecil. Tan Xiaonan sedikit tersandung, tidak menyangka Zhang Yu ini berbicara tanpa bocor. Anda perlu tahu bahwa Anda belum pernah melihat seorang pria yang menolak untuk mengatakan apapun kepadanya sejak masa kecilnya. Suasana di sekitarnya agak aneh. Mereka berdua saling memandang sehingga tidak ada yang berbicara. Ketika kerumunan merasa sedikit tenang dan bahkan sedikit memalukan, Tan Xiaonan tersenyum sambil terkekeh, dan tiba-tiba dapat dikatakan bahwa cahaya itu bersinar, keindahan itu menerobos cahaya pagi, dan dia ingin Wu Fati menjatuhkan mereka. Hehehe, itu bukan ketua kelas, saya menerima saran Anda. Saya harap Anda akan menjaga beberapa gadis kecil kita besok. Setelah itu, Tan Xiaonan berbalik dan berjalan menuju ujung kolam bersama para gadis. Ketika Tan Xiaonan berbalik, dia melihat Su Qianqian juga berjalan ke kolam. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia saling melirik dan keduanya lewat. Su Qianqian juga melirik Tan Xiaonan, lalu berbalik untuk melihat Zhang Yu, dan menemukan bahwa Zhang Yu juga melihat dirinya sendiri. Kemudian dia mengangguk ke Zhang Yu, berbalik dan membawa beberapa orang lain untuk mencari tempat lain untuk mandi. Ini pertama kalinya aku berhubungan dekat dengan 2 wanita cantik di kelas kita pada saat yang sama. Benar-benar mengasyikkan. Wajah Lu Zikuan tampak gembira. Wu Fatzi hanya melihat ke arah Tan Xiaonan, dan berkata dengan ekspresi mabuk, aku masih suka Tan Xiaonan. Dia sangat glamor. Jika aku bisa menikahinya di rumah, biarkan aku melakukannya selama 10 tahun. Dia masih Su Qianqian. Dia cantik, seperti peri. Zhao Zijun menyela. Wu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, tetap saja Tan Xiaonan terlihat cantik. Zhao Zijun menggelengkan kepalanya dan berkata, di mana itu pasti Su Qianqian. Tan Xiaonan, Su Qianqian, cukup. Zhang Yu melihat mereka berdua bertengkar, dan menyela dengan cepat, aku aneh. Siapa yang terlihat cantik tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Jika kamu menyukainya, kejar saja. Setelah minum obat, tembak ****. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Lebih baik berdiri dan melakukan gelombang otak P. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, semuanya untuk sementara waktu, secara kolektif terdiam. Oh, Fatwu Uji akhirnya menghela nafas. Bos, itu bos.
Kesenjangannya benar-benar bukan bintang. Zhao Zijun dan Lu Ziquan mengangguk sambil setuju. Zhang Yu juga bersikap kasar kepada orang-orang ini, dan mendesak dua patah kata, memegang baskom sendirian, pertama-tama mencari tempat untuk mencuci. Beberapa orang juga datang untuk mencuci tangan. Tentu saja, Hehehe tidak pernah berhenti, dan butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk membersihkan diri. Beberapa orang kembali ke asrama setelah mencuci, dan beberapa orang lainnya di ranjang yang sama sudah selesai mencuci. Wu Jie, dengan mulut besar, baru saja memasuki ruangan, dan dia menutupi tubuhnya dengan berantakan, mengatakan bahwa dia baru saja mengalami 1 abad bunga persik. Orang-orang lainnya mengatakan bahwa mereka menggantung kaki mereka, dan diam-diam mengatakan bahwa mereka kehilangan kesempatan yang baik. Pada saat yang sama, mereka berjanji serempak bahwa mereka harus mengikuti spanduk besok. Kemanapun spanduk menunjuk, mereka harus mengikutinya. Tawar-menawar di asrama untuk waktu yang lama. Segera tiba saatnya untuk mematikan lampu, seluruh gedung asrama dimatikan pada saat yang sama, hari sudah gelap, dan semua orang berbaring dan tidur secara resmi. Setelah hari yang sibuk, Zhang Yu akhirnya bisa berbaring dan tidur dengan nyaman. Ngomong-ngomong, saya memeriksa sistem dan menemukan bahwa penggemar dan reputasi saya telah meningkat banyak, dan saya merasa puas. Namun, rasa kantuk perlahan-lahan menyerang, membawa Zhang Yu ke dalam mimpi yang dalam. Zhang Yu yang sedang tidur tidak tahu. Masih banyak orang di Feilong.com menunggu Zhang Yu online untuk memperbarui. Beberapa orang yang mengira mereka telah menguasai waktu pembaruan Zhang Yu menambah jumlah orang di ruangan itu. Tentu saja, ini pasti akan menjadi malam yang mengecewakan dan tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Zhang Yu bangun tepat waktu. Setelah Zhang Yu bangun, dia tiba-tiba bersin tanpa alasan, membuatnya merasa sangat aneh, dan menggosok hidungnya secara alami. Apakah Anda masuk angin kemarin? Zhang Yu tidak tahu, karena dia tidak memperbarui dirinya sendiri tadi malam. Banyak orang tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Banyak orang di ruangan itu memaki-maki dia, membentuk semacam badai energi mental, yang berdampak padanya yang bangun pagi. Zhang Yu bangun dan melipat selimutnya, dan kemudian akan ada panggilan bangun yang cerah. Yang lain di ranjang yang sama juga bangun dan melihat selimut Zhang Yu yang telah dilipat seperti pisau dan kapak. Itu adalah keributan untuk sementara waktu. Beberapa orang yang tersisa, di bawah bimbingan Zhang Yu, juga berakhir dengan selimut yang cukup dapat diterima. Semua anggota kelas 12, setelah mandi, secara kolektif melakukan latihan pagi. Dilanjutkan dengan sarapan, seperti anak ketiga, terus bersepeda. Lin Baochang mengikuti sebentar di pagi hari dan menemukan bahwa tim Zhang Yu benar-benar baik-baik saja. Dia berbalik dan pada dasarnya membiarkannya begitu saja. Zhang Yu menemukan bahwa instruktur Lin telah mulai memilih dan memilah, dan harus berteriak untuk memimpin slogan tim, sambil menunjukkan masalah dalam antrean kecepatan kerumunan. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan Xiao Zhang, seorang siswa, menjadi seorang guru. Zhang Yu meneriakkan slogan selama sehari, tetapi pada akhirnya dia lelah. Berbaring di tempat tidur pada malam hari, memikirkan berbagai masalah yang menyebabkan pelatihan tim pada siang hari. Untuk mengatakan bahwa IQ para siswa ini tidak rendah, bagaimanapun juga, mereka dapat diterima di sekolah menengah utama kota, yang telah menjelaskan masalahnya. Tetapi ketika menyangkut koordinasi fisik, itu tidak ada hubungannya dengan IQ. Beberapa orang dapat berjalan seperti pemandu jika mereka membimbing beberapa kali. Beberapa orang tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mereka hanya berjalan-jalan, atau mereka hanya memiliki ritme yang buruk dan berkelahi dengan orang lain. Zhang Yu menghela nafas diam-diam, sebagai seorang instruktur, itu tampak sederhana, tetapi itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Zhang Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan ketika dia memiliki ide yang cerdas, dia menemukannya dalam keterampilannya. Pada saat ini, sistem universal tidak digunakan. Kapan dia harus menggunakannya, dia segera menemukan keterampilan yang cocok. Kata demi kata, catatan keterampilan, inilah yang dikatakannya, ini adalah keterampilan seperti guru yang digunakan untuk mengajar dan melatih. Ini adalah salah satu keterampilan yang diperlukan bagi guru yang baik untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan penjelasan pemilik keterampilan. Zhang Yu tidak melakukan apa yang dipikirkannya, dan mempelajari keterampilan yang menurutnya sangat berguna saat ini. Setelah belajar, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa di sekitarnya.
Tampaknya dia hanya dapat mencobanya besok untuk mengetahui hasilnya. Saat malam berlalu, matahari terbit memudarkan warna redup terakhir di langit, dan bumi menjadi jernih dan cerah kembali. Waktu pelatihan militer sekolah menengah pertama kini telah mencapai hari ketiga, dan para siswa memiliki tradisi lama yang sama untuk bangun pagi, melakukan latihan pagi, makan, dan terus berlatih di taman bermain. Pada hari ketiga, sama seperti hari kedua, Lin Baochang masih tidak berpartisipasi dalam pelatihan kepelatihan. Banyak instruktur di pangkalan pelatihan sebenarnya berada di luar keadaan ini. Pada dasarnya, beberapa siswa yang lebih terlatih memimpin tim untuk berlatih, dan mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mereka bertanggung jawab atas segalanya. Melatih kentut, Zhang Yu hari ini, seperti kemarin, terus memimpin tim untuk menjelaskan latihan. Namun, Zhang Yu mendapati dirinya sangat berbeda dari kemarin dalam penjelasannya. Diri hari ini lebih mudah untuk langsung ke inti masalah daripada kemarin, yang membuat membimbing antrean menjadi lebih mudah dan lebih mudah. Beberapa dari mereka lebih pintar, yaitu mereka yang memiliki kemampuan koordinasi fisik yang kuat, yang sudah dapat melangkah dengan baik. Melihat fenomena ini, Zhang Yu sangat senang, dan diam-diam mengagumi keterampilan berkhotbah dan mengajar yang sangat hebat. Jika Anda ingin menjadi guru sekarang, saya yakin itu setidaknya tingkat provinsi dan kota. Lin Baochang juga menemukan masalah ini saat ini. Tampaknya seluruh tim kelas 12, kecuali sejumlah kecil orang, hampir lebih baik. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tingkat beberapa veteran. Penemuan ini mengejutkan Lin Baochang. Karena bahkan jika Anda secara pribadi membimbing pelatihan, mustahil bagi anak-anak ini untuk mencapai tingkat saat ini. Tanpa diduga, Zhang Yu ini sebenarnya memiliki bakat yang lebih tinggi dalam pelatihan militer daripada dirinya sendiri. Bagi seorang anak yang tidak pernah memiliki studi militer formal, ini sungguh luar biasa. Setiap orang di kelas 12 juga merasa berbeda hari ini. Zhang Yu tampaknya berbicara lebih mudah hari ini daripada kemarin. Zhang Yu sering dapat berbicara tentang pikirannya sendiri, dan pada saat yang sama, ia dapat langsung ke inti masalah dan membiarkan dirinya terbuka. Bahkan orang-orang ini merasa bahwa Zhang Yu tampaknya lebih baik daripada instruktur Lin. Sebagian besar kelas sudah merasakan bahwa langkah mereka semakin baik saat ini. Tentu saja, tidak semuanya, dan salah satu dari mereka pergi sendiri. Dia tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan Zhang Yu, dan dia juga benci mendengar pidato Zhang Yu, menganggap kata-katanya secara alami sebagai angin telinga. Ge Wenhui percaya bahwa dia adalah pemimpin regu, dan mengapa dia tidak boleh mendengarkan perintah perampas kekuasaan. Hari lain berlalu, dan pelatihan militer kini telah memasuki hari keempat. Pada dasarnya, semua siswa di kelas 12 telah pergi tanpa masalah. Seluruh tim berseragam, tentu saja, kecuali satu orang di antara semua orang. Berhenti, berhenti, pemimpin regu berhenti sebentar, sebuah suara berteriak keras, mengganggu irama antrian. Zhang Yu mengerutkan kening, dan berkata, dengarkan kata sandi saya, buatlah, pasti. Ketika antrian kelas 12 mendengar kata sandi Zhang Yu, semua kikipai berhenti dan menatap orang yang baru saja berbicara. Su Yiming, ada apa? Zhang Yu mengerutkan kening. Su Yiming merasa getir saat ini, dan berkata, pemimpin regu, aku tidak tahan lagi. Ge Wenhui menginjak sepatuku. Aku memintanya untuk dipindahkan, dan dia tidak bisa mengikutiku. Mengapa mengabaikanku? Ge Wenhui mendengar ini seperti tikus yang baru saja meledak, dan berteriak kepadanya, sudah kubilang Su Yiming, jangan batuk sendiri, andalkan orang lain untuk terengah-engah. Jelas tali sepatumu sendiri tidak diikat. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ketika Su Yiming mendengar ini, dia menunjukkan ketidakpuasannya, dan berkata, kamu belum mengencangkan tali sepatumu. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu masih belum tahu? Setelah 7 putaran dan belokan, kamu belum menguasai ritme selama 4 atau 5 hari. Jangan percaya kamu bertanya pada Li Jie di sebelahmu, apakah kamu menyimpang begitu kamu bergerak, memaksanya untuk memberimu tempat. Kemarin dia masih mengeluh kepada kita. Ketika semua orang di kelas 12 mendengar ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Li Jie di barisan Ge Wenhui pada saat yang sama, bermaksud untuk mendengar apa yang dia katakan. Melihat semua orang di kelas melihat dirinya sendiri, Li Jie buru-buru membantah, tidak. Aku belum mengatakan itu. Ge Ban, tidak, Ge Wenhui berjalan dengan sangat baik dan tidak pernah menyentuhku. Kamu pasti tahu, Li Jie,
Aku tidak ingin menyinggung orang lain. Lagi pula, di kelas dulu, Ge Wenhui masih menjadi pengawas. Jika kamu menyinggung pemimpin sendiri, jangan bernasib buruk. Aku tidak sebodoh itu. Lihat, melihat ini, Ge Wenhui buru-buru membalas. Li Jie berkata, aku tidak punya masalah sama sekali. Su Yiming, jangan khawatir. Ge Wenhui masih diam-diam gembira saat ini, lagi pula, apa yang terjadi padanya. Aku masih jelas. Li Jie mengatakan ini, yang membuktikan bahwa pemimpin regunya masih sedikit berwibawa. Dapat dilihat bahwa perebutan kekuasaan hanya sementara. Ketika pelatihan militer berlalu, dia masih menjadi bos di kelas. Su Yiming melirik Li Jie, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan berkata, karena Li Jie, kamu tidak merasa ada masalah dengan Ge Wenhui. Maka akan lebih baik untuk menempatkan Ge Wenhui di belakang Li Jie, sehingga mereka saling melengkapi. Zhang Yu mendengar kata-kata itu, lalu menatap Li Jie dan berkata, Li Jie, apakah kamu bisa melihatnya? Li Jie mendengar bahwa hatinya tidak cukup baik. Sekarang dia duduk di atas lilin. Ge Wenhui tingkat berapa dia? Tetapi dia tahu bahwa jika dia bergerak di belakangnya, bukankah itu hidupnya sendiri? Memikirkan hal ini, Li Jie segera berubah menjadi wajah labu pahit dan berkata, masih belum. Ini, omong-omong, kaki Ge Wenhui panjang dan langkahnya besar. Kakiku pendek dan langkahnya kecil, aku masih dengan Xiao Wei di belakangku bekerja sama dengan baik, dan Ge Wenhui menempatkanku di belakang, yang tidak pantas. Petik 2. Semua orang di kelas 12 mendengar bahwa ini lucu. Kalian berdua berjalan dalam barisan, oke. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu memiliki kaki yang panjang dan kaki yang pendek, dan membenci Lao Ge untuk bergerak? Katakan saja oke, alasan ini terlalu kering. Itu saja. Zhang Yu mengerutkan kening, tahu bahwa dia harus melirik antrian, dan berkata, baiklah, Ge Wenhui, kamu dapat pindah 2 posisi ke kiri dan pergi ke belakang Songzi. Tidak, Songzi segera mendengar bahwa dia diinjak ekor kucing, dan berkata, aku dan Jiang Sui bekerja sama lebih baik. Aku sudah terbiasa dengan itu, pergantian akan memengaruhi ritmeku. Aku tidak setuju. Zhang Yu melihat ke antrean lagi, sedikit khawatir, jika membiarkan Ge Wenhui pergi ke sudut baris pertama. Dia tidak cukup tinggi. Dia agak tinggi. Jika Anda pindah ke tempat lain. Zhang Yu melirik semua orang di kelas, tetapi hampir semua orang melihat kembali ke mereka sekarang, meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, mereka semua memiliki makna yang sama di mata mereka, di mana harus meletakkannya, di mana harus meletakkannya, ingin meletakkannya di belakangku, tidak mungkin. Zhang Yu juga tidak memiliki cara yang baik. Dia mengerang dan berkata, mari kita istirahat dulu. Ge Wenhui, tunggu sebentar. Aku akan memberimu bimbingan sendiri. Begitu semua orang di kelas 12 mendengar bahwa mereka akan beristirahat, mereka dengan cepat membubarkan antrean dan berlari ke tempat yang teduh dan menjadi dingin. Hanya Ge Wenhui yang tersisa dalam antrian, berdiri di sana, tidak mau. Perlu Anda ketahui bahwa Ge Wenhui tidak ingin mendengarkan arahan pribadi Zhang Yu. Dia adalah pemimpin regu. Mengapa dia harus mendengarkan perintah dari perampas kekuasaan ini? Namun saat ini, dia tidak berani menunjukkan apapun, karena Zhang Yu sekarang adalah rubah dan harimau, didukung oleh hutan iblis. Ketika dia berkuasa, dia harus menahan amarahnya dan berdiri di sana tanpa berbicara. Zhang Yu tidak peduli apa yang dipikirkan Ge Wenhui, berkata, baiklah, dengarkan kata sandi saya sekarang. Ambil satu langkah pada satu waktu. Pertama, langkah Anda tidak tepat, dan langkah Anda agak lambat. Ge Wenhui, Anda perlu memberi perhatian khusus pada langkah. Zhang Yu mulai menjelaskan kepada Ge Wenhui secara terperinci. Meskipun Zhang Yu sangat terperinci, Ge Wenhui tidak bermaksud untuk mendengarkan sama sekali. Mengapa Anda mendengarkan perintah musuh yang mematikan? Bagaimanapun, jika Anda membuat saya lambat, saya akan cepat. Jika Anda membuat saya cepat, saya akan lambat. Anda membuat kanan, saya kiri, kau belok kiri, aku belok kanan. Pokoknya, Ge Wenhui memutuskan, yaitu bernyanyi bersamamu dan membuatmu marah. Semua orang di kelas 12 menikmati sisi dingin saat ini, masing-masing mengedipkan mata kecil, dan bosan menonton Zhang Yu dan Ge Wenhui berlatih di lapangan. Setelah waktu yang lama, dengan kemajuan pelatihan, tidak dapat dihindari untuk membicarakannya. Pria gemuk Wu Jie memegang kipas kecil yang konyol di tangannya dan mengipasi angin,
dan berkata, temperamen bos. Itu bagus. Itu seperti Lao Ge, peduli apa yang dia lakukan. Lu Zikuan melanjutkan, bos tidak bisa berbuat apa-apa. Lao Ge adalah sup ikan dan sepanci sup, tidak peduli apapun. Wu Jie mendengar kata-kata, bos terlalu baik. Jika aku, Lao Ge berani menghadapiku seperti ini. Pengikis telinga yang besar, mari kita bicarakan. Lu Zikuan berkata dengan jijik, gemuk, jangan marah. Ge Wenhui adalah keponakan Li Yunliang. Kamu berani memberinya pengikis telinga yang besar, aku hanya menggerakkan mulutmu. Zhao Zijun juga menyela pada saat ini, itu masih hak Lao. Pria gendut, jangan bicara terlalu jauh dari kenyataan. Jangan datang ke Taiwan. Wu Jie mendengar kata-kata itu dan melihat ke arah para siswa di sekitarnya, dan mendapati bahwa semua orang memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Baiklah, Wu Jie menghela nafas tak terelakkan, dan berkata dengan perasaan, nepotisme. Itu memengaruhi persatuan, hahaha. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahannya, dan tertawa.